Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita semua berkumpul kembali bersama untuk beribadah di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Maka mari sebelum kita masuk di dalam firman yang akan kita baca dan renungkan bersama, mari kita siapkan hati, kita undang Roh Kudus masuk berkuasa atas kita masing-masing, dan mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, pencipta semesta alam, kembali lagi kami masuk di dalam hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang benar seperti firman-Mu telah berkata, selalu baru tiap pagi bagi masing-masing kami. Ternyata nafas hidup yang masih sampai saat ini kami menikmati. Terima kasih banyak Bapa. Kesempatan dalam hari yang baru masih Engkau berikan untuk kami semua. Maka biarlah dalam hari ini Tuhan, di jam ini Bapa, di mana kami berkumpul bersama ya Yesus Kristus untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, biar itu tertanam di dalam diri kami masing-masing, agar bertumbuh menghasilkan yang berkenan kepadamu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu sebagaimana kami ada, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus tolong, biar Roh Kudus menuntun kami masing-masing, agar biar apa yang kami dengar itu semua datang daripada-Mu Bapa, dan yang Roh Kudus kehendaki untuk mengingatkan, mengajarkan pun bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bersama kami naikkan hanya dalam nama yang kudus, nama yang penuh kuasa Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima benih firman-Mu hari ini Bapa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita semua masih bisa ada sampai detik ini. Dan untuk ibadah kita hari ini, firman yang akan kita baca dan renungkan terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 38, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22, dengan judul perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Dari ayat yang paling pertama kita langsung diberitahukan bahwa Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Tetapi kata yang paling pertama mengatakan pada hari-hari itu. Pada hari-hari apakah yang dimaksud di sini ada dalam pasal sebelumnya? Yerusalem luput dari tangan Sanherib, yang dimana mereka berseru di dalam Yesaya pasal 37 ayat 20, mereka berseru kepada Allah, bahkan dari ayat 19, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Di situ kesadaran mereka membuat mereka berpikir dengan benar bahwa kayu dan batu yang mereka sembah buatan tangan manusia dapat dibinasakan orang. Tetapi Allah yang Maha Kuasa tidak dapat dibinasakan dengan oleh cara siapapun dan apapun juga. Dan itulah mengingatkan kita pada hari-hari itu, karena peringatan Tuhan bagi umat Israel pada hari-hari itu dahsyat. Seperti yang tertulis dalam ayat 24, pada pasal 37 pun, dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanubarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Tetapi di sini pun mengingatkan kembali seperti yang umat Israel katakan sendiri, bahwa itu pun dapat dibinasakan oleh orang. Bahkan tempat yang paling tinggi pun tidak aman. Di dalam dunia ini tidak ada yang ada untuk selamanya.
hanya Allah lah perlindungan kita. Maka dari kata yang pertama pada pasal pembacaan firman kita hari ini, pasal 38, pada hari-hari itu juga pun terjadi pada hari-hari zaman sekarang ini, akhir zaman, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tetapi apakah kita termasuk dari yang terluputkan? Apakah kita yang termasuk dari yang terselamatkan? Tahun baru, dan itu pun mengingatkan kita bahwa waktu berlalu, tetapi janji Tuhan tidak ditinggalkannya, janji Tuhan tidak dilanggarnya, janji Tuhan tidak dilupakannya, tetapi pasti ditepati tepat pada waktunya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Bahkan firman Tuhan saja dari Yesaya bin Amos telah mengatakan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini hal yang sedih, menyedihkan memang, bahkan sampai bisa membuat putus asa karena Tuhan telah berfirman demikian. Tapi kita melanjutkan di ayat kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Di sini dia tidak mengatakan bahwa dia sudah memberi tempat bagi umat Israel, dia sudah memimpin umat Israel, umat kepilihan Tuhan. Tetapi di situ dia berdoa tentang setia, tentang tulus, tentang apa yang baik di mata Tuhan. Dan itu pun mengingatkan kembali untuk kita semua tentang apa yang Allah Bapa Surgawi kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena di sini doa Hizkia yang adalah raja, tetapi sangat sederhana, namun tetap menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan karena dia mau tetap setia, karena dia mau untuk tetap tulus, dia mau untuk tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, supaya kita tidak melupakan bahwa Allah yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk mendapat jaminan yang kekal yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, darahnya yang berkuasa memenangkan, memerdekakan kita." Di situ selanjutnya, "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Dan di sini ayat-ayat ini menyatakan kisah yang begitu pendek, tetapi saat dijalani waktunya begitu panjang, karena itu terlihat dari ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan tentang keputusasaan Hizkia saat dia sakit dan berseru kepada Tuhan. Kenapa doa tadi yang begitu sederhana itu saja menggerakkan hati Bapa, hati Allah pencipta semesta alam, yang dimana saat telah berfirman pasti melakukannya. Karena seperti firman juga mengatakan, yang Allah kehendaki bukanlah kebinasaan, tetapi banyak yang diselamatkan. Namun kembali bagi kita masing-masing, apakah mempunyai kesadaran kepada Allah yang Maha Kuasa itu, bahwa kita juga harus tulus, kita juga harus setia, kita juga harus melakukan apa yang baik bukan dari mata kita, tapi dari mata yang pencipta, mata Sang Penguasa. Dan itulah yang menjadi tanda Tuhan buat luar biasa, bahwa bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz dibuatnya mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya, dan demikian pun terjadi. Mengingatkan kita, Tuhan Yesus telah berkata, khotbah untuk akhir zaman, bahwa banyak akan terjadi bencana, banyak akan terjadi kasih menjadi dingin. Dan itulah yang terjadi saat ini, menjadi tanda-tanda akhir zaman. Itu mengapa Tuhan mau kita tetap berwaspada,
Tuhan mau kita tetap semangat dalam mengerjakan keselamatan. Di sini pun Injil bersaksi untuk apa yang Tuhan Yesus menyatakan, terutama untuk firman hari ini. Hai anak-anakku, pergumulan kalian berat, dan aku melihat semua itu sama seperti aku melihat tangisan Hizkia terhadapku. Aku tidak melupakannya, tetapi aku memegangnya. Di dalam tanganku ada kalian tidak terlepas daripadaku. Maka tetaplah berdoa, tetaplah setia, karena semua itu tidak akan pernah sia-sia. Dan itu membawa kita di dalam ayat selanjutnya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Dan itu memang benar karena telah dinyatakan dari ayat yang pertama tadi. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa. Hilang arah karena memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang diingatkan untuk kita. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Perasaan Hizkia itulah yang terjadi dalam karangannya ini. Pada saat itu yang dia alami sakitnya, terasa seperti tidak ada guna lagi, terasa seperti tidak ada jalan keluar lagi. Sudah sampai di sini saja, mau bagaimana cara keluarnya? Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Dan itu yang mengingatkan untuk kita semua. Dari ayat 12 tadi, yang paling terakhir mengatakan dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Ayat 13 pun sama demikian, dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Tetapi ayat 14 mengatakan pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Jaminan itu pun telah dinyatakan di dalam perjanjian baru, dalam surat yang mengingatkan untuk para jemaat bahwa kita telah dimerdekakan. Maka janganlah kita menyerah di dalam jalan yang Tuhan tunjuk bagi kita semua. Karena itu semua ada arti dan maksud. Itu semua Tuhan siapkan agar kita bertumbuh di dalam Dia. Di dalam kitab Efesus mengatakan untuk kita semua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, mereka yang percaya kepada Kristus, supaya mereka tidak patah semangat, tidak putus asa dan menyerah, tetapi mengingat untuk kita semua. Ayat 14 di dalam pasal 1 kitab Efesus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yohanes Sang Pembaptis telah mengatakan tentang Roh yang akan membaptis kita nantinya. Di dalam ayat 11 Matius pasal 3 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes pun mempunyai kesadaran itu, bahwa yang berkuasa akan datang untuk menyatakan kehendaknya, untuk melakukan firman-Nya. Tetapi yang Dia lakukan adalah sebagai tanda pertobatan, supaya kita layak di hadapan yang penguasa, juru selamat kita, Yesus Kristus, anak domba Allah. Dan itulah yang mengingatkan kita kembali dalam Yesaya pasal 38 tadi, jadilah jaminan bagiku. Dan dengan demikianlah terjadi jaminan bagi kita di dalam Roh Kudus.
untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Pahit pedih perasaan, karena apa yang Tuhan izinkan sakit membuat kita lemah, itu dalam beban pergumulan. Tetapi selanjutnya mengatakan bahwa Hizkia tidak menyerah begitu saja, apalagi melupakan Tuhan, membenci Tuhan. Tetapi yang ia lakukan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Dan itulah yang Tuhan mau, kita pun tetap setia di dalamnya, di dalam pergumulan yang berat, di dalam pergumulan yang tampak seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus Kristus menjadi jaminan bagi kita dalam tuntunan Roh Kudus, mengingatkan untuk kita semua. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Di dalam pergumulan yang berat, disitulah benih firman ditanam agar bertumbuh bersama dengan iman, menghasilkan buah pertobatan yang berkenan kepada Bapa di surga. Karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Padahal yang dikatakan sebelumnya, dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Jika kita membaca dari pertama segitu-segitu saja, kita akan berpikir, oh pasti dia juga sudah menyerah. Seperti kepercayaannya kepada Tuhan semakin mengecil semakin hari karena dia melihat dalam keputusasaan kondisi situasi dirinya sendiri. Tetapi dari awal pun Roh Kudus menuntun Hizkia. Di dalam ayatnya yang tadi mengatakan tentang doanya, ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Yang di sini penting pun Tuhan ingatkan untuk kita di hadapan-Mu, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk dilihat Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, jika engkau mau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan melihat dan menjawabnya. Dan demikian pun dengan ini, ayat 17 menjadi peringatan yang keras untuk kita semua. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Peringatan untuk kita semua supaya tetap melangkah maju, supaya jangan kita menyerah, tetapi tetap melangkah sesuai kehendak Tuhan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Jaminan kita darah Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hutang dosa. Dan itulah yang membawa kita dalam ayat selanjutnya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, karena mereka telah ditetapkan di situ dan tidak akan dibebaskan lagi sampai pada hari penghakiman. Dan itu mengingatkan untuk kita semua, kita masih ada di dunia orang hidup. Kita tidak ada di dalam dunia orang mati, kita tidak ada di dalam liang kubur, tetapi kita masih bisa bernafas sampai detik ini, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Memang pergumulan kita berat, beban yang kita pikul masing-masing pasti berat, tetapi itulah yang Tuhan Yesus telah mengatakan, pikul salib tidak gampang, tidak mudah, menyangkal diri dan memikul salib. Itulah tulus taat setia yang Bapa kehendaki dan mau daripada kita. Karena seperti yang ayat 18 mengatakan, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Malahan mereka mengejek, mereka memaki, mereka mengatakan kotor tentang kesetiaan Allah Bapa surgawi. Dan itulah yang menjadi pelajaran supaya kita bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Seperti Hizkia pun menyadari bahwa ia walaupun sakit, walaupun dalam pergumulan yang berat, tetapi ia memilih untuk bersyukur karena ayat 17 dia berkata,
penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Firman juga mengatakan Bapa membuat kita bertumbuh bukan jadi anak-anak gampang yang tidak akan mendapat upah, namun anak-anak yang kuat untuk mendapat apa yang telah dijanjikan untuk anak-anaknya. Dalam ayat 19 selanjutnya mengatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya, ucapan syukur yang turun-temurun di dalam tuntunan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang taat pada firman, tulus dalam melakukannya, dan setia dalam menjalaninya. Dalam ayat 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan, dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Mengingatkan kembali untuk kita semua tentang surga yang dijanjikan. Surga bukan enak-enaknya yang Tuhan mau kita ingat dan harapkan, tetapi kebersamaan dengan Allah pencipta kita, juru selamat kita yang menyelamatkan, yang terpilih pada akhirnya. Itulah mengapa Tuhan ingatkan, tetap kerjakan keselamatan. Karena dalam ayat 21 dan 22, kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Tetapi di situ tidak terjawab pertanyaannya. Dan disinilah yang menjadi pertanyaan untuk kita juga masing-masing. Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Apakah yang akan menjadi tanda jika kita terpilih untuk menjadi salah satu yang diselamatkan? Apakah tandanya? Apakah ada tanda supaya kita tetap semangat, supaya kita yakin benar bahwa ya kita sudah terselamatkan? Tapi sama seperti yang tertulis dalam ayat 22, tidak ada jawaban, demikian pun saat ini, karena belum pasti. Dan selama kita masih ada di dalam dunia ini, masih ada waktu. Dan masih ada waktu itu pun, semakin hari Tuhan semakin melihat mana yang benar-benar setia. Dan disitulah hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan diperlihatkan untuk Angel, tentang apa yang akan datang nantinya, karena inilah firman Allah tentang tanda-tanda akhir zaman yang kita tahu akan terjadi nantinya. Akan terjadi tsunami yang besar, air yang bergelora, yang seperti mengamuk terus-menerus. Tetapi di situ, di tengah-tengah air yang mengamuk, seperti menghancurkan kota demi kota, ada suara Tuhan berkata, sudah siapkah bahteramu? Mengingatkan untuk kita semua, apakah kita membangun dari saat ini atau membiarkan begitu saja, sama seperti orang-orang pada zaman Nuh yang menganggap enteng, yang menganggap remeh, yang menganggap Nuh dan keluarganya gila membangun bahtera yang padahal tidak ada musim hujan sama sekali. Dan itulah yang mengingatkan untuk kita semua, sudah siapkah kita? Apakah kita sudah membangun bahtera? Dan setelah itu Tuhan Yesus memperlihatkan tentang gempa yang begitu besar sampai tanah pun menjadi retak. Di situ gempanya begitu besar sampai kota-kota pun jatuh ke dalamnya. Di situ yang Tuhan Yesus mengingatkan, di dalam suaranya penyataan mengatakan, apakah engkau membangun rumahmu di atas pasir atau di atas batu karang yang teguh? Apakah engkau mendengarkan firman-Ku atau membiarkan firman itu lewat saja seperti itu? Dan itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, bahwa menerima firman Tuhan dan mendengarkannya selalu, itulah yang Bapa kehendaki. Bukan hanya mendengarkan lalu pergi begitu saja. Lalu selanjutnya yang Tuhan Yesus memperlihatkan gunung api yang meletus begitu besar sekali, sampai-sampai pulau yang jauh pun terkena. Tapi di situ yang Tuhan Yesus mengingatkan, ke gunung manakah engkau berlindung? Gunung batu Allah yang Maha Kuasa, ataukah gunung dari kuasa dunia? Dan itu semua apa yang Tuhan Yesus menyatakan untuk kita telah tertulis di dalam firman sebagai kejadian-kejadian dalam masa lampau, dalam masa lalu, untuk menjadi peringatan bagi kita dalam zaman sekarang ini.
Maka di dalam kesaksian pun Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Yesaya pasal 37 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35 yang mengatakan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. 3 tahun. Demikian pun yang terjadi pada saat ini. 3 tahun kita telah menjalani pandemi virus penyakit ini. Banyak yang telah terjadi, banyak waktu kita berada di rumah saja. Tetapi semua itu yang sama seperti di sini mengingatkan untuk kita di tahun yang pertama, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Kepercayaan mereka dalam firman Tuhan dari apa yang tumbuh sendiri. Tahun kedua sama seperti tahun yang pertama. Baik kita bertumbuh atau tidak, itu Tuhan yang melihatnya. Tetapi untuk tahun yang ketiga, yang orang-orang banyak tidak mengira akan datang. Yang orang-orang banyak mengira bahwa sudah akan baik-baik saja. Tetapi di tahun yang ketiga ini mengingatkan untuk kita semua, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya, buah pertobatan. Janganlah kita menghasilkan kebun anggur dengan buah-buah yang asam, tetapi buah-buah roh yang manis di mata Tuhan. Buah-buah roh yang tetap semakin membuat kita bertumbuh dengan indah, dengan baik. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Dan itu sangat jelas, orang-orang yang terluput. Itulah mengapa Tuhan mengingatkan kisah Nuh dan seisi rumahnya luput dari malapetaka yang datang karena mereka taat mengikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan tentang batu karang yang teguh pun, jika yang menerima, jika yang mendengarkan, menerima dan melakukan apa yang Tuhan Yesus telah mengatakan, maka mereka membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Tetapi yang tidak melakukan semua itu, membangunnya di atas pasir yang mudah runtuh. Dan itulah yang membuat kita mengingat kembali, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Mengakar ke bawah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Itulah mengapa seperti dalam Yesaya pasal 38 ayat 17, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Karena di dalam penderitaan yang pahit membuat kita, walau seperti terjatuh di bawah, tetapi disitulah artinya mengakar ke bawah, semakin kuat di dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan, supaya buah yang dihasilkan kuat pun bersama dengan akar kita. Dan selanjutnya, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Dia cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sudah sangat jelas, dari Yerusalem, kota kepilihan Tuhan, akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput, yang berlindung di dalam Tuhan, bukan berlindung dalam kuasa dunia. Maka disinilah mengingatkan untuk kita sisi mana yang kita pilih, karena tidak ada jalan tengah, jalan sempit atau jalan lebar, yang enak atau yang menderita, namun memberikan kehidupan dan keselamatan pada akhirnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Apakah kita termasuk dalam kota yang dipagari Tuhan semesta alam? Apakah kita mau untuk menjadi bagian dalam kota yang dilindungi oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Bapa yang kekal? Dan itulah peringatan untuk
kita semua. Hizkia sakit dan disembuhkan menjadi pelajaran bagi semua. Kita semua saat ini yang mengalami pergumulan yang berat. Memang hanya Tuhan yang paling tahu sakit kita, putus asanya kita, rasanya seperti apa, tentang jika melihat tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi semua itu dalam ayat 17 sangat jelas sekali mengingatkan untuk kita semua, Allah baik, Allah tidak melupakan begitu saja. Juga ratapan telah mengatakannya dengan sangat jelas bahwa Allah memberikan ujian bukan dengan enak-enak begitu saja. Bukan ia berbahagia melihat anak-anaknya menderita. Di dalam ratapan pasal 3, penghiburan dalam penderitaan dengan perikop demikian. Di dalam ayat 33 menyatakan, bahkan dari ayat 32 dan 33 menyatakan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia, tetapi supaya mereka mengakar ke bawah dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapannya, yang membuat mereka bertumbuh dengan baik, dengan sehat di dalam rohani. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua di dalam firman hari ini. Saksian pun kiranya membuat kita tetap berwaspada, walau tampak baik-baik saja, tapi firman jelas dalam Yesaya pasal 37 ayat 30 sampai 32, bahkan sampai 35 mengingatkan akan ada yang terkena malapetaka. Tetapi bagi mereka yang tidak keluar dari kota Tuhan, mereka yang tidak mencari pertolongan dari dunia, mereka yang tetap berlindung di dalam kota yang dipagari Tuhan, maka mereka yang tertinggal, yang terluput itulah yang selamat. Tetap ingat bahwa Bapa beserta kita semua. Tidak pernah ditinggalkannya anak-anaknya sedetik pun, tidak pernah. Tetapi ia selalu melihat, menjaga dan memberkati kita semua. Dalam rencananya untuk hidup kita, ia buat indah pada waktunya. Maka kiranya firman hari ini bukan menjadi kata-kata manis di telinga, tapi jadi penguatan, juga jadi peringatan, supaya kita tetap maju mengejar keselamatan dalam perlombaan yang adil dan benar untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.